4. Ye Mo telah berencana untuk membuat pil 5 esensi setelah mencapai tahap pembentukan fondasi, tetapi dia tahu bahwa Ye Ling sudah sangat putus asa. Untungnya, dia punya banyak sumsum stalagmit berusia 10.000 tahun. Namun, Ye Mo berpikir terlalu sederhana. Dengan kekuatannya, dia hampir tidak bisa membuat pil spiritual di bumi terlalu kurang. Dia mencoba 5 kali dan semuanya gagal saat dia mencoba memadatkan bahan-bahan menjadi pil. Ye Mo telah membuang 1/10 dari ramuannya saat mencoba membuat 5 kuali ini dan ini menyakitkan hatinya. Untuk percobaan ke-6, ia menggunakan 9 batu roh untuk membuat formasi pengumpulan roh. Baru setelah itu ia mampu membuat satu pil 5 esensi, dan kualitasnya pun tidak terlalu tinggi. Pil 5 esensi tidak seperti pil lainnya. Seseorang hanya bisa mendapatkan satu pil per percobaan, mereka yang bisa membuat 2 atau lebih adalah jenius. Pil-pil tersebut juga dibagi menjadi tingkatan fana, roh, surga, abadi, suci, dan dewa. Setiap tingkatan memiliki 9 tingkatan. Pil 5 esensi tidak sulit dibuat, tetapi itu adalah pil kelas surga. Itu semua karena sumsum stalagmitnya yang langka. Pil 5 esensi adalah pil tingkat surga tingkat puncak. Jika bukan karena fakta bahwa pil itu sangat mudah dibuat dengan bahan-bahan yang tepat, pil itu akan terdaftar sebagai pil abadi. Namun, pil itu juga dapat diracik ke tingkat yang lebih rendah. Misalnya, pil yang baru saja dibuat Ye Mo hanya berada pada tingkat surga tingkat 5. Pil semacam itu tidak dapat digunakan untuk menguji keterampilan ahli pil, karena metodologi meramu pil itu sederhana. Ye Mo telah menghabiskan 9 batu roh dan 5 kuali bahan untuk membuat satu pil 5 esensi. Hal ini membuatnya benar-benar menyerah pada ide untuk membuat pil pembentukan fondasi sekarang. Itu hanya pil tingkat roh tingkat 1, tetapi metodenya memiliki kesulitan yang sama dengan pil 5 esensi. Setelah Ye Mo menyuruh Ye Ling meminum pil 5 esensi, ia mulai membuat pil lainnya. Ia memiliki banyak ramuan dari dunia kecil tetapi ia tidak punya waktu untuk membuatnya. Setelah istirahat setengah malam, Ye Mo membuatkan Song Yangzu dan Ye Ling masing-masing sebuah pedang terbang dan sebuah cincin penyimpanan. Setelah Ye Ling meminum pil 5 esensi, dia menjalani tes yang menyatakan bahwa dia memiliki akar roh 3 elemen. Ye Mo tidak terlalu puas dengan ini, tetapi dia tahu itu karena kualitas pilnya. Dia masih mengajari Ye Ling kultivasi, tetapi dia memutuskan untuk membuat pil yang lebih baik setelah keterampilan meramu pilnya meningkat. Dia sangat khawatir dengan putrinya dan yang lainnya. Oleh karena itu, keesokan harinya saat fajar menyingsing, dia memberitahu Huang Yinian dan Su Ping, sebelum membawa Song Yangzu dan Ye Ling, untuk meninggalkan Luo Yue. Awalnya ia berencana pergi ke Jepang untuk mencari pemimpin dojo siang ninjutsu, tetapi ia mengesampingkannya demi putrinya. Ketika Ye Mo dan yang lainnya tiba di lembah tersembunyi tempat formasi 7 bintang berada, dia mendapati bahwa tempat itu sekarang jauh lebih sempit. Pancaran formasi itu memang lemah. Ye Mo tahu bahwa formasi itu bisa bertahan setidaknya setengah bulan. Yang berarti bahwa begitu ia menghilang, formasi itu akan tertutup sepenuhnya lagi. Bukan hanya para master sekte tersembunyi saja yang menyaksikannya, melainkan juga tentara serta sejumlah besar wartawan dan penambang. Namun, tidak semua orang bisa masuk ke dalam formasi dengan bebas. Orang-orang harus menandatangani sesuatu untuk bisa masuk dan tidak semua orang bisa masuk. Adapun Ye Mo, pemerintah ingin memblokir berita tentangnya. Namun berita tentang dia yang masuk dalam formasi itu segera tersebar. Ketenaran Ye Mo begitu besar di Tiongkok dan di seluruh dunia sehingga hal itu di luar imajinasinya. Karena masuknya Ye Mo, banyak orang juga yang mengikuti. Sejak formasi di Gunung Benua Ajaib dibuka, pertumpahan darah tak pernah berhenti. Para penguasa dunia kecil itu mengepung tempat itu sepenuhnya dan semua orang yang datang dari dunia luar harus meninggalkan semua barang milik mereka sebelum pergi. Jika mereka tidak mau atau tidak memiliki barang berharga, mereka akan dibunuh. Pada saat itu masih ada beberapa orang yang diikat di dekat formasi. Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya hendak membunuh salah satu orang yang diikat, tetapi dia dihentikan oleh pria lain. Tunggu, formasi itu kembali terang benderang. Mari kita lihat apakah kali ini ada kambing kaya. Kalau tidak, bunuh mereka semua. Teriak yang lain. Saudaraku, apakah ini dunia kecil? Apakah tidak ada bedanya dengan dunia luar? Tanya Ye Ling. Sebelum Ye Mo sempat menjawab, dia memindai indera spiritualnya dan melihat pemandangan berdarah. Dia langsung mengerutkan kening. Ketika dia tinggal di sana, tempat itu kosong. Jadi mengapa sekarang ada begitu banyak orang di sana? Apa yang kau lihat, bocah? Buka semua pakaianmu dan tinggalkan barang-barangmu. Kakak Bao, ada 2 cewek cantik. Seorang pria gemuk pendek berteriak pada Ye Mo, tetapi kemudian dia melihat Song Yangzu dan Ye Ling. Ye Mo melihat orang-orang yang diikat di samping. Dia benar-benar mengenal salah satu dari mereka. Dia adalah Susi dari pasukan surga. Ye Mo melihat orang-orang ini dan mengerti mengapa Susi tingkat tersier tingkat bumi juga bisa terikat. Ada 2 seniman bela diri surga tingkat setengah di sana. Bahkan yang terlemah berada di tingkat tersier tingkat hitam. Apa kau tuli? Sudah kubilang buka bajumu, teriak lelaki gemuk pendek itu lagi. Namun dia berhenti di tengah jalan karena bila angin Ye Mo telah memotong kepalanya. Pilar darah ditembakkan ke langit, yang membuat Ye Ling dan Song Yangzu ketakutan. Orang-orang yang tersisa melihat bahwa Ye Mo telah membunuh seorang master tingkat dasar tingkat bumi dengan segera. Tanpa berkata apa-apa, mereka semua mengeluarkan senjata mereka. Namun, yang membuat mereka bingung adalah bos besar mereka telah lama menatap Ye Mo dan kembali ke dunia nyata setelah Ye Mo membunuh pria gemuk itu. Namun, dia langsung berlutut. Tepat ketika orang-orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, setengah langkah Master Surga Agung lainnya juga berlutut, dia menggigil. Melihat 2 bos besar mereka berlutut sendiri, semua orang menghentikan langkah mereka dan pemandangan menjadi sunyi senyap. Para seniman bela diri tingkat bumi ragu-ragu sejenak sebelum dengan tegas meletakkan senjata mereka dan juga berlutut.
Ye Qianbei, kata kakak Bao dengan gemetar. Ye Mo sama sekali tidak senang. Orang-orang ini jelas menunggu di sana untuk merampok orang. Bukankah itu berarti Ye Mo, Jing Wen dan yang lainnya juga telah dihentikan? Ye Qianbei. Semua orang yang belum mengenal Ye Mo kini tahu siapa pria itu. Dia adalah Ye Qianbei, yang telah membantai banyak sekali Master Surga Agung dan setengah Master Surga Agung dan memusnahkan Sekte Tai. Namun, mereka tetap mencoba merampok Ye Qianbei. Dua seniman bela diri tingkat hitam tanpa sadar mulai berlari, tetapi mereka teriris menjadi dua setelah berlari kurang dari 3 meter. Susi dan para prajurit sekte tersembunyi melihat bahwa Ye Mo bahkan belum berbicara, tetapi dia telah membuat para perampok yang menakutkan itu berlutut dengan gemetar. Mereka sangat terkejut. Ye Mo tidak mengenal mereka, tetapi mereka jelas mengenalnya. Seseorang yang mendominasi dunia luar telah memasuki dunia kecil yang kuat dan masih tak terkalahkan. Instruktur Ye, kata Susi dengan nada getir, sambil menatap Song Yangzu yang berdiri di samping Ye Mo. Ye Mo melirik Susi. Dia memotong talinya dengan bila angin. Kemudian, Susi melepaskan ikatan yang lain. Semua orang yang telah diselamatkan pergi untuk berterima kasih kepada Ye Mo. Ye Mo melambaikan tangannya dan menatap Bao Broter. Kamu merampok orang-orang di sini dan membunuh mereka. Tidak, tidak, Ye Qianbei. Aku hanya mengumpulkan beberapa barang canggih untuk dijual, kata kakak Bao dengan gemetar. Ye Mo berkata dengan dingin, aku tidak punya kesabaran. Apakah 4 wanita datang ke sini beberapa hari yang lalu? Apakah salah satu dari mereka adalah seorang gadis remaja? Apa yang terjadi pada mereka? Ya, mereka semua cantik-cantik sekali, kata kakak Bao, namun ucapannya dipotong. Langsung ke intinya. Ya. Wang Juan ada di sini saat itu dan dia menginginkan mereka. Dia menyerang mereka. Kakak Bao menatap tajam ke arah Ye Mo, yang wajahnya berubah sangat muram, dan tergagap, lalu, salah satu wanita membawa seekor posum kecil yang sangat kuat yang membunuh Wang Juan dan 7 orang lainnya. Bicaralah lebih cepat. Ye Mo bisa bernapas sedikit lebih lega. Ya. Kemudian, saudara Wang Juan datang. Dia berada di setengah langkah surga agung, tetapi salah satu dari mereka juga merupakan penguasa surga agung. Mereka membunuh saudara Wang Juan dan pergi ke Gunung Xinjia, kata saudara Bao. Mengapa pergi ke Gunung Xinjia? Kata Ye Mo. Setengah bulan yang lalu, formasi teleportasi muncul di sana dan banyak orang pergi, kata saudara Bao. Hati Ye Mo mencelos. Sebuah formasi juga muncul di sana, dan juga selama setengah bulan. Ye Mo yakin itu bukan ke bumi. Jika memang ke bumi, dia pasti sudah lama mengetahuinya. Qianbei, setengah bulan yang lalu, Dewi Zihua membawa kedua istrimu dan juga masuk ke dalam formasi itu, kata manusia surga agung setengah langkah lainnya. Apa? Ye Mo mendengar ini dan punya firasat buruk. Jika formasi itu bukan ke bumi, maka itu pasti ke alam kultivasi. Luo Ying, King Sui, dan Bei Wei tak terkalahkan di dunia kecil, tetapi di ranah kultivasi, mereka berada di posisi terbawah. Mereka semua telah meminum pil pelindung wajah. Bagaimana jika orang-orang menginginkan mereka? Setelah memikirkan hal ini, Ye Mo mengayunkan bila angin, membunuh semua orang di sana kecuali saudara Bao dan setengah langkah penguasa surga agung lainnya. Namun, Ye Mo merusak dantian mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, suara Ye Mo terdengar, melihatmu menjawab dengan jujur, aku akan membiarkanmu hidup. Sebarkan beritaku, siapapun yang berani merampok di dekat formasi ini akan mati. Kemudian, Ye Mo dan kedua wanita itu menghilang. Ye Mo sampai di Gunung Xinjia secepat mungkin. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Ye Ling belum pernah ke alam kultivasi tetapi melihat bahwa bahkan di alam kecil itu adalah hukum rimba, alam kultivasi akan lebih buruk. Kami akan segera masuk. Song Yangzu juga khawatir. Ye Mo memahami kekhawatiran mereka, tetapi dia hanya bisa menghibur mereka, ada juga orang baik di alam kultivasi, tidak semua orang kejam. Jangan khawatir, kita seharusnya masih bisa menemukan mereka jika kita pergi sekarang. Tetapi ketika Ye Mo mendekati formasi teleportasi, wajahnya berubah. Ada apa? Song Yangzu langsung bertanya. Ye Mo berkata, ini merepotkan. Formasi ini tidak berteleportasi ke lokasi tertentu, melainkan formasi acak satu arah. Bahkan jika 2 orang melintasinya pada saat yang sama, jarak mereka mungkin jutaan mil. Apa? Ye Ling terkejut dan bertanya, saudaraku, itu berarti jika kita masuk pada saat yang sama, kita mungkin tidak muncul di tempat yang sama. Ye Mo mengangguk, ya, tapi ini bukan yang paling aku khawatirkan. Aku akan menggendong kalian berdua saat kita pergi, tapi aku khawatir meskipun kita melewati sini, kita tidak akan bisa menemukan Ye Mo dan yang lainnya, apalagi King Sui dan kelompoknya, yang sudah masuk lebih awal. Ye Mo sangat khawatir, Ye Mo baru berusia 13 tahun. Gadis kecil seperti dia yang berada di alam kultivasi, yang penuh bahaya di mana-mana, tidak akan mampu bertahan lama. Song Yangzu menjadi sangat khawatir. Ye Mo berkata kepada Ye Ling, pegang silver. Kita akan segera masuk. Ye Mo meraih Song Yangzu dan Ye Ling dan memasuki formasi teleportasi. Ye Mo merasa sedikit pusing. Dia segera tahu bahwa itu adalah teleportasi jarak jauh. Setelah beberapa waktu, mereka bertiga mendarat di luar sebuah lembah tak berujung. Ye Mo menatap Song Yangzu dan Ye Ling yang masih berada di sampingnya dan bernapas dengan lega. Namun, tiba-tiba, dia merasakan aura spiritual yang sangat kuat. Merasakan hal ini, Ye Mo langsung tahu bahwa itu adalah alam kultivasi. Dia cukup akrab dengan perasaan itu. Di benua Luo Yue, energi spiritualnya juga sama padatnya. Namun Ye Mo tahu bahwa kepadatan seperti itu dianggap sangat rendah di alam kultivasi. Sebagian besar sekte memiliki formasi pengumpul roh dan urat roh. Catatan TL, arteri roh, aliran energi roh bawah tanah. Ye Mo, aku merasa tempat ini sangat cocok untuk pengembangan kebenaran, kata Song Yangzu. Ye Mo mengangguk. Sebelum dia sempat menyuruhnya pergi mencari kota terdekat, dia melihat 6 orang berkelahi dan berlarian. Mereka menuju ke arah mereka. Ye Ling dan Song Yangzu tercengang. Mereka belum pernah melihat cara bertarung seperti itu.
Bola api ada di mana-mana di udara dan ada kertas rahasia yang membawa hujan es. Pedang terbang juga melesat kemana-mana. Mereka tahu bahwa jumlahnya 2 orang lawan 4 orang. Sebelum mereka sempat bertanya pada Yemo, seorang pria berpakaian abu-abu menusuk tenggorokan seorang pria berwajah hitam dengan pedang terbangnya. Namun, sebelum pria itu sempat bersukacita, pria berwajah gelap itu juga melontarkan bola api ke dada pria itu. Ye Ling dan Song Yangzu menyaksikan ini dengan kaget. Tidak ada hukum sama sekali di sana. Membunuh adalah hal yang biasa. Anggota lain dari kelompok yang lebih kecil tidak dapat fokus lagi dan segera dibunuh oleh 3 anggota lainnya. 2 pria yang tersisa dan wanita itu mengambil tas penyimpanan sebelum berjalan mendekati Yemo. Melihat ketiga orang ganas itu berjalan mendekat, Ye Ling dan Song Yangzu langsung menjadi cemas dan berdiri di belakang Yemo. Bahkan Silver merasakan niat buruk mereka dan mengangkat bulunya. 1 di tahap pengumpulan Qi dan 1 2 non-kultivator. Kedua cewek ini lumayan. Kultivator jangkung yang berjalan di depan mengamati Yemo dan tertawa. Dia mengolah jurus 3 kelahiran, oleh karena itu pria itu tidak dapat melihat kekuatan Yemo sama sekali. Sebuah cincin penyimpanan. Seorang pria bermulut monyet di belakang kultivator jangkung itu melihat penyimpanan Song Yangzu dan Ye Ling dan berseru. Dia segera mencoba menangkap Song Yangzu. Yemo memiliki cincin penyimpanan karena dia memiliki batu abisal luar angkasa. Ada lebih banyak batu abisal luar angkasa di alam kultivasi daripada di bumi, tetapi berapa banyak orang yang ada di alam kultivasi? Melihat cincin penyimpanan itu, pria bermulut monyet itu langsung ingin merampoknya. Terlebih lagi, wanita lainnya juga mencoba merebut Yemo. Barang-barang berharga ini biasanya hanya berada di tangan para kultivator tingkat tinggi. Ye Ling dan Song Yangzu bahkan tidak dapat bereaksi karena kecepatan mereka menyerang. Namun, Yemo menyerang sebelum mereka sempat bereaksi. Yemo tahu bahwa tidak ada tempat untuk akal sehat di tanah itu, jadi Yemo segera melemparkan 2 bila angin. Ini tidak seperti bila angin yang dia gunakan di dunia kecil. Di alam kultivasi, semua kultivator memiliki indera spiritual dan Qi kultivasi untuk melindungi diri mereka sendiri. Jika dia tidak memperkuat bila anginnya, itu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan sama sekali. Pria dan wanita bermulut monyet itu sama-sama berada pada tahap 6 pengumpulan Qi. Selas 2 aliran darah berhamburan di udara. Kedua pencuri itu tertebas dan terbanting ke tanah. Negara yang berdasar. Teriak wanita itu dan meninggal. Pria bermulut monyet itu bahkan tidak dapat berbicara, karena ia meninggal dengan rasa terkejut dan penyesalan. Yayasan Pendirian Negara Qianbei, lelaki jangkung itu bergumam, dia tidak tahu harus berbuat apa. Yemo tahu bahwa ia bukanlah seorang kultivator tahap pembentukan fondasi, tetapi nyanyian 3 kelahirannya memungkinkannya untuk mengubah Qi kultivasinya menjadi saripati kultivasi pada tahap pengumpulan Qi. Saripati kultivasi adalah ciri khas dari tahap pembentukan fondasi. Qianbei, mohon ampun. Pinta sang kultivator jangkung. Dia baru di tahap 7. Bukan berarti dia tidak bisa menyerang sebelumnya, tetapi dia adalah orang yang lebih baik dibandingkan kedua orang lainnya. Tempat apa ini? Yemo meninggalkannya untuk bertanya di mana dia berada. Dia tidak ingin berkeliaran seperti lalat yang tidak berakal dan bertemu dengan seorang kultivator yang kuat dan kejam. Pria jangkung itu segera berkata dengan gemetar, ini dekat Gunung Miao, kami datang dari kota Ping Xiao. Kami berencana untuk pergi ke turnamen perekrutan murid sekte pedang Zheng Yuan. Kami menemukan bunga tian dan di sini. Yemo menghela napas. Dia telah mengumpulkan cukup banyak bunga tian dan di Gunung Wen. Namun, dia tidak menyangka orang-orang itu akan memperebutkan bunga tian dan di alam kultivasi yang kaya akan energi spiritual. Namun Yemo menyadari bahwa ada terlalu banyak orang yang berkultivasi di sana dan semua orang mencari tanaman obat. Orang-orang bahkan akan berebut tanaman obat kelas rendah. Yemo berteriak, bicaralah dengan jelas. Di mana Gunung Miao? Di mana sekte pedang Zheng Yuan? Mengapa mereka merekrut murid? Kultivator jangkung itu tercengang. Bagaimana mungkin Qianbei, pendiri yayasan, tidak tahu tentang sekte pedang Zheng Yuan atau Gunung Miao? Namun, dia tidak berani menanyakan hal itu. Dia hanya bisa menjawab, Gunung Miao adalah pegunungan di pinggiran sekte pedang Zheng Yuan. Banyak kultivator penyendiri mencoba mencari peruntungan di sini. Sekte pedang Zheng Yuan adalah salah satu dari 4 sekte bintang di negara bagian utara jauh. Mereka menerima murid dari radius ratusan ribu kilometer di sekitar mereka. Yemo mendengar, negara jauh utara, dan kepalanya berdengung, itu nyata. Saat dia masih berada di sekte ramuan ajaib, dia melihat di jurnal yang menyebutkan benua Luo Yue terbagi menjadi negara hitam timur, negara ekstrim barat, negara jauh utara, dan negara damai selatan. Jurnal tersebut mengatakan bahwa keempat negara bagian itu tidak terbatas, tidak diketahui berapa miliar kilometer yang mereka miliki. Wilayah laut tanpa hati yang memisahkan keempat negara bagian itu jauh lebih besar dari miliaran kilometer. Seseorang tidak akan dapat menyentuh perbatasan negara bagian hitam timur seumur hidupnya. Jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa jika dibandingkan dengan negara-negara bagian lainnya, negara bagian utara jauh sangat terpencil. Jarang ada pembudidaya roh hampa. Negara bagian hitam timur adalah yang terburuk kedua, jarang ada yang bisa mencapai negara bagian pengisian kuali. Negara bagian damai selatan adalah surga Luo Yue, tempat kenaikan yang legendaris. Namun, penulis tidak pernah bisa melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dan ke negara bagian ekstrim barat bahkan dewa dan iblis tidak berani mendekat, apalagi pembudidaya. Artinya, setiap negara tidak berbatas dan di antara negara-negara yang tidak berbatas ini terdapat laut tanpa hati, yang bahkan lebih besar dari keempat negara tersebut. Ini berarti bahwa negara bagian utara jauh memiliki ciri terburuk dan paling tidak cocok untuk kultivasi. Negara bagian hitam timur sedikit lebih baik, tetapi jarang ada yang bisa mencapai kondisi mengisi kuali. Tempat terbaik untuk berkultivasi adalah negara bagian damai selatan, konon orang bisa naik ke alam abadi di sana, tetapi orang yang meninggalkan jurnal itu belum pernah ke sana seumur hidupnya.
Sementara itu, negara bagian ekstrim barat dikatakan sebagai tempat yang sangat berbahaya dan bukan tempat yang bisa dikunjungi oleh para kultivator biasa. Saat itu, sepertinya dia berada di negara bagian utara jauh. Ye Mo sangat kecewa. Pria jangkung itu menyadari bahwa Ye Mo sedang linglung dan segera mencoba melarikan diri. Namun, dia hanya berlari beberapa meter sebelum terbunuh oleh pedang terbang Ye Mo. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Tanya Ye Ling dengan cemas. Song Yangzu semakin mengerutkan kening, karena dia khawatir tentang Ye Mo. Tidak ada yang mengikuti akal sehat di tempat itu. Bagaimana dia bisa merasa aman tentang Ye Mo? Ye Mo menghela napas dan mengambil tas penyimpanan mereka sebelum berkata, gantung cincin penyimpananmu di dadamu. Di alam kultivasi, tidak ada yang berani memindai pakaian orang lain dengan indera spiritual. Ayo cari pasar dan aku akan membeli beberapa pakaian pelindung indera spiritual. Di dunia kultivasi, mereka yang berani memindai pakaian orang lain dengan indera spiritual adalah musuh publik. Selain itu, setiap orang memiliki pakaian pelindung indera spiritual. Saudaraku, kudengar orang-orang itu memanggilmu Qianbei, negara pembentukan fondasi. Apakah negara pembentukan fondasi adalah level kekuatan tertinggi di sini? Tanya Ye Ling. Ye Mo menggelengkan kepalanya, di alam kultivasi dibagi menjadi 9 tingkat, pengumpulan Qi, pembentukan fondasi, inti emas, jiwa yang baru lahir, roh hampa, kondensasi tubuh, pengisian kuali, transformasi bencana, dan realisasi kebenaran. Kemudian, setiap keadaan memiliki 9 tingkat kecil. Totalnya ada 81 tingkat kecil untuk mencapai puncak keadaan realisasi kebenaran. Master terkuat yang saya tahu hanya berada di tingkat keadaan pengisian kuali 7. Hah? Seru Ye Ling, saudaraku, jika kita semua mencapai puncak kesadaran kebenaran, bukankah kita akan menjadi abadi? Ye Mo tersenyum pahit. Kamu belum pernah berkultivasi, jadi kamu tidak tahu tentang kesulitan berkultivasi. Apakah kamu pernah melihat orang-orang itu sebelumnya? Mereka saling bertarung sampai mati hanya demi bunga Tiandan. Namun, itu hanyalah sesuatu yang digunakan untuk mengumpulkan energi. Bahkan dengan ramuan yang cukup, beberapa orang mencapai akhir hidup mereka sebelum mereka bisa mencapai terobosan. Selain itu, setiap tahap jauh lebih sulit daripada yang sebelumnya. Kata-kata Ye Mo membuat Ye Ling terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tegas, saudaraku, karena orang lain dapat mencapai keadaan kesadaran kebenaran, maka aku juga bisa. Ayo kita lihat sekte pedang Zheng Yuan. Ye Mo memilih target berikutnya. Tidak ada masa depan bagi para kultivator solo di dunia ini. Petani solo tidak memiliki sumber daya dan seringkali berada dalam bahaya besar. Meskipun beberapa dapat mencapai kondisi yang membuat orang lain harus mencarinya, mereka adalah minoritas. Sebagian besar dari mereka meninggal saat mencari sumber daya. Tidak peduli dunia apapun itu, ketergantungan dan dukungan sangatlah penting. Ye Mo hanya memberitahu Song Yangzu dan Ye Ling untuk menyimpan cincin penyimpanan mereka, tetapi dia tidak memberi mereka topeng. Meskipun mereka cantik, gadis-gadis cantik ada di mana-mana di alam kultivasi. Mereka tidak terlalu luar biasa. Bagaimanapun, mereka tidak setingkat Luo Ying, King Sui, Bei Wei, dan Xiao Yun. Melihat Ye Mo tidak menggunakan pedang terbangnya, Ye Ling bertanya dengan aneh, kakak, bukankah kita akan melaju lebih cepat jika kita terbang? Ye Mo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Kami hanya kultivator tingkat pengumpul Qi. Kami tidak berada di pasar atau dekat sekte. Jika kami terbang, kami tidak akan bersikap rendah hati. Beberapa kultivator tingkat tinggi yang bosan mungkin akan membunuhmu tanpa alasan. Song Yangzu dan Ye Ling menarik napas dalam-dalam. Mereka tidak menyangka orang bisa terbunuh hanya karena lewat begitu saja. Tempat macam apa ini? Ye Mo tidak menjelaskan. Meskipun kenyataannya mungkin tidak seberbahaya yang dia katakan, Song Yangzu dan Ye Ling baru saja tiba di alam kultivasi. Lebih baik bagi mereka untuk bersikap hati-hati. Ketiganya berjalan keluar dari Gunung Miao dan melihat orang-orang menuju ke satu arah di jalan besar. Ye Mo mengamati dengan indera spiritualnya. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah kultivator dan sebagian kecil seniman bela diri kuno. Namun, tidak ada master negara bagian yang membangun fondasi. Hanya beberapa yang berada di tahap tersier pengumpulan Qi. Ye Mo dan yang lainnya segera bergabung dengan kerumunan dan dia memutuskan untuk menunjukkan kekuatannya juga. Orang bisa datang untuk mencari masalah kalau mereka terlalu rendah hati. Begitu Ye Mo bergabung dengan kerumunan, orang-orang segera memperhatikan mereka. Namun ketika mereka melihat kekuatannya, banyak yang memilih untuk menjauh sedikit dari Ye Mo agar tidak membuat Qianbei marah. Ye Mo sedang berusaha mencari seseorang untuk bertanya tentang sesuatu ketika seorang pria berwajah tegap membawa seorang gadis berusia kurang dari 20 tahun ke arah Ye Mo. Dia memberi hormat dengan tinjunya dan berkata, teman, aku Xia Zongwen, dan ini adalah saudariku Xia Pinger. Apakah kalian juga akan pergi ke sekte pedang Zheng Yuan? Ye Mo mengangguk dan mengamati kedua saudara itu, bertanya-tanya mengapa dia harus datang berbicara kepadanya di antara sekian banyak orang itu. Pria itu lebih pendek darinya, tetapi tingginya masih lebih dari 175 cm. Ia memiliki otot yang kuat dan berada pada tahap 9 pengumpulan Qi. Ia selangkah lagi dari tahap pembentukan fondasi, tetapi beberapa orang dapat terjebak pada puncak pengumpulan Qi selama sisa hidup mereka. Kakaknya tidak jauh lebih pendek dari kakaknya, tetapi dia juga berada pada tahap 5 pengumpulan Qi. Penampilannya biasa saja dan ada beberapa bintik di wajahnya. Dia tampak sangat pemalu dan tetap berada di belakang kakaknya, tidak berani berbicara. Ye Mo hanya mengamatinya dengan santai dan dia tersipu. Xia Zongwen menjawab dengan gembira, teman, masih ada sekitar 3 hingga 4 hari lagi sebelum kita sampai di sekte. Ada terlalu banyak orang di jalan ini dan mungkin ada beberapa orang yang berniat jahat. Jika kamu tidak keberatan, kita bisa membentuk kelompok kecil. Ye Mo menyadari bahwa pria ini menyetujui kekuatannya. Dia berada di level pengumpulan Qi 8, tidak banyak orang sekelasnya di sini. Sebagian besar orang di tahap pengumpulan Qi tingkat tersier sudah memiliki kelompok. Baiklah, Ye Mo setuju.
Saya Yemo, ini istri saya Song Yangzu dan saudara perempuan saya Ye Ling, Yemo memperkenalkan. Xia Pinger memiliki sedikit keberanian, tetapi dia bukan seorang yang tertutup. Dia segera berbicara dengan gembira dengan Ye Ling dan Song Yangzu. Meskipun Song Yangzu dan Ye Ling tidak terbiasa dengan bahasa di sana, mereka berkembang pesat di bawah bimbingan Xia Pinger dan fakta bahwa bahasanya mirip dengan bahasa Mandarin. Melalui percakapannya dengan Xia Zongwen, dia memahami kekuatan sekte tersebut. Dikatakan bahwa mereka memiliki leluhur tingkat jiwa yang baru lahir, 14 master tingkat inti emas, hampir 100 anggota tingkat pembentukan fondasi dan seniman bela diri tingkat pengumpulan Qi yang tak terhitung jumlahnya. Itu memang sekte besar. Yemo juga mengetahui darinya bahwa divisi sekte negara jauh utara sama seperti divisi sekte tempat dia berada di kehidupan sebelumnya, negara hitam timur. Sekte-sekte tersebut dibagi menjadi 9 kategori bintang. Sekte pedang Zheng Yuan adalah sekte bintang 4 meskipun berada di paling bawah kategori bintang 4. Song Yangzu dan Ye Ling akhirnya menyadari bahwa apa yang dikatakan Yemo kepada mereka adalah benar. Mereka mengerti seperti apa dunia tempat itu. Dalam perjalanan mereka melihat orang kuat menindas orang lemah. Para kultivator tingkat tinggi membentuk kelompok dan meminta barang kepada para kultivator tingkat rendah. Jika mereka tidak memberikan apapun, mereka akan terluka atau mati. Para pembudidaya tingkat rendah tidak punya pilihan selain memberikan batu roh atau harta lainnya untuk mendapatkan perlindungan dari kelompok tingkat tinggi. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Song Yangzu pernah melihat seorang pemuda langsung terbunuh karena tidak bisa memberikan batu roh untuk biaya perlindungan. Saudari Yangzu, kakak berkata kita tidak boleh mengomentari hal-hal ini, kata Xia Pinger cepat. Dua gadis cantik. Apa? Kalian tidak suka aku membunuh orang? Kultivator yang membunuh pemuda itu berjalan ke arah mereka. Keempat orang yang bersamanya berjalan mendekati Yemo dan kelompoknya. Kelima orang ini semuanya berada di tahap 8 ke atas, 3 di tahap 8 dan 2 di tahap 9. Aku melihat ada seorang petarung tingkat 9 di sini jadi aku tidak ingin membuat masalah, tetapi sebaliknya kaulah yang ingin membuat masalah. Serahkan tas penyimpananmu dan suruh cewek yang sangat peduli itu ikut denganku. Aku akan mengembalikannya nanti dan masalah ini akan selesai. Petarung tingkat 9 itu melirik Song Yangzu dengan sombong, tetapi dia menatap Xia Zongwen. Keempat pria yang tersisa menutup pintu keluar mereka seolah-olah mereka yakin Yemo dan yang lainnya akan menyerah. Mereka memang memiliki kekuatan. Selain Yemo, yang berada di tahap 8, dan Xia Zongwen, yang berada di tahap 9, kekuatan tiga gadis lainnya sangat kecil. Orang-orang di sekitar segera menjauh. Ekspresi Xia Zongwen berubah dan memberi hormat dengan tinjunya. Saudara-saudara seperguruan, dia mengatakannya tanpa sengaja sebelumnya. Mohon jangan pedulikan, ada 10 batu roh tingkat rendah. Berhenti. Kau ingin membeli nyawa dengan 10 batu roh kelas rendah. Apa kau pikir aku pengemis? Kata kultivator tahap 9 itu dengan nada menghina. Maaf, aku, Song Yangzu berkata dengan cemas kepada Yemo. Dia tidak dapat membayangkan sesuatu yang begitu biasa akan menyebabkan begitu banyak masalah. Yemo tersenyum dan melambaikan tangannya padanya. Dia menghentikan Xia Zongwen dan kemudian berjalan ke depan. Aku tidak mencari masalah denganmu, tetapi kamu berani menggangguku. Kemudian, pedang terbang Yemo melesat menuju leher sang kultivator. Pedang terbang. Kultivator itu terguncang. Ia tidak menyangka seorang seniman bela diri tingkat 8 berani menyerang lebih dulu dan juga memiliki pedang terbang. Meskipun ia berada di tahap 9, ia tidak memiliki pedang terbang karena ia adalah seorang kultivator tunggal. Bahkan beberapa anggota keluarga kultivator tidak memiliki pedang terbang. Hanya mereka yang berasal dari sekte besar yang mampu memberikan pedang terbang mereka sendiri kepada anggota sekte dalam. Anggota sekte luar harus melakukan banyak misi untuk mendapatkannya. Kelompoknya hanya memiliki 2 anggota yang memiliki pedang terbang dan mereka semua berasal dari keluarga kultivasi. Begitu dia melihat pedang terbang, dia tahu dia telah berurusan dengan seseorang yang tidak sederhana. Yemo tidak akan membiarkannya menghindar semudah itu. Pedang terbangnya mengejar tahap 9 dengan saksama sambil menembakkan 2 bilah angin. Meskipun dia baru di tahap 8, dia jauh lebih kuat daripada seorang ahli pengumpul energi tahap. Tidak ada tekanan untuk membunuh seorang pria tahap 9. Jika dia tidak ingin bersikap rendah hati, Yemo bisa langsung membunuh orang ini. Sang pembudidaya tidak mampu menghindari pedang terbang maupun bilah angin. Splurge Master tahap 9 terpotong menjadi 3 bagian. Yemo mengambil kembali pedang terbangnya dan meraih tas penyimpanan di udara, sambil membakar 3 bagian tubuh itu hingga tak bersisa. Rangkaian gerakannya begitu lancar sehingga jelas terlihat ia melakukannya secara berkala. Keempat kultivator lainnya terdiam dan begitu pula kerumunan di sekitar mereka. Membunuh seorang master tahap 9 secara instan, kekuatan macam apa itu? Itu adalah kekuatan dari negara pembentukan fondasi Qianbei. Keempat pria lainnya langsung ingin lari. Karena kamu sudah di sini, jangan terburu-buru pergi. Yemo memeriksa tas penyimpanan dan berkata dengan malas. Ayo serang bersama. Aku tidak percaya, Master tahap 9 yang tersisa segera menyadari bahwa mereka tidak dapat menyelesaikan masalah dengan damai, jadi dia mengeluarkan pedang terbangnya untuk memperjuangkan hidupnya. Namun, dia berhenti di tengah kalimat. Dia baru saja memblokir pedang terbang Yemo, tetapi terbunuh oleh sinar pedang tersembunyi. Itu adalah kemampuan pedang yang dimodifikasi, pedang sinar 3 kelahiran. Alasan dia menggunakannya saat itu adalah untuk menguji kekuatannya. Kedua, dia menembakkannya dari sudut yang sangat tersembunyi. Oleh karena itu, bagi yang lain, pria itu telah terbunuh oleh pedang terbang itu. Melihat kultivator itu tidak bisa melawan sama sekali, Yemo bersorak gembira. Benda ini benar-benar pukulan mematikan. Jika sinar pedangnya membentuk jaring, maka tidak peduli seberapa cepat lawannya, mereka akan terbunuh. Tahap 9 lainnya langsung terbunuh. Para pembudidaya di sekitar bahkan tidak berani menonton terlalu dekat. Yemo mengambil tas penyimpanan dan melihat ke arah para kultivator tahap 8 yang tersisa. Qianbei, ini tas penyimpananku. Seorang kultivator yang cerdas memberikan tas penyimpanannya kepada Yemo secepat mungkin.
Dua pria yang tersisa melihat ini dan mereka berdua menyerahkan tas penyimpanan mereka tanpa ragu-ragu. Ye Mo memungutnya lalu berteriak, minggir. Ya, terima kasih telah menyelamatkan nyawa kami, Qian Bei. Ketiga pria itu berlari lebih cepat dari kelinci dan langsung menghilang. Alasan dia tidak membunuh ketiga kultivator itu adalah karena dia tahu ada banyak orang seperti itu di dunia ini dan dia tidak akan bisa membunuh mereka semua. Untuk melindungi dirinya sendiri di sana, tidak ada gunanya membunuh. Satu-satunya cara adalah meningkatkan kekuatannya sendiri, membuat semua orang takut akan kekuatannya. Xia Zhongwen, seperti orang lain di kerumunan, menatap Ye Mo dengan kaget. Dia belum pernah melihat kondisi pengumpulan energi yang sekuat ini. Xia Pinger juga tercengang dan tidak dapat berbicara. Mereka masih berpikir tentang bagaimana cara membayar sejumlah besar uang agar orang-orang ini melepaskan mereka, namun sekarang Ye Mo telah membunuh mereka dengan mudah dan mendapatkan 5 kantong penyimpanan. Song Yangzu menghampirinya dan memeluk lengan Ye Mo dengan gembira. Dia pernah mendengar Ye Mo berkata bahwa ada banyak orang yang lebih kuat darinya di dunia itu, tetapi dia tetap bangga karena Ye Mo dapat dengan mudah membunuh musuh yang kuat. Saudaraku, orang-orang ini tampaknya tidak begitu kuat. Orang-orang bertahan terhadap perampokan mereka. Ye Ling bertanya dengan bingung. Xia Zhongwen dikalahkan oleh kata-kata Ye Ling. Mereka mungkin tidak tampak kuat bagi kakaknya, tetapi bagi yang lain mereka adalah yang terkuat di sana. Saudara Ye, aku tidak menyangka kau sekuat ini. Aku mungkin tidak akan mampu bertahan dalam 3 gerakan jika aku melawanmu. Lucu juga aku mengira aku sedikit lebih kuat darimu sebelumnya, kata Xia Zhongwen. Ye Mo menepuk bahunya dan berkata, aku sudah banyak bertarung, jadi aku punya banyak pengalaman. Kamu juga pasti begitu. Xia Zhongwen tidak berpikir demikian. Dia juga telah mengalami banyak pertempuran. Jangan bicarakan ini, Zhongwen. Sekarang sudah gelap, apakah ada tempat untuk beristirahat? Ye Mo tidak keberatan, tetapi Ye Ling dan Song Yangzu sudah lelah. Ada satu lagi yang berjarak 30 km di depan. Ada pasar dan beberapa hotel juga. Kita bisa beristirahat di sana untuk malam ini dan melanjutkan perjalanan keesokan paginya. Namun, agak mahal untuk memasuki pasar itu, kata Xia Zhongwen. Ye Mo menyerahkan 2 kantong penyimpanan itu kepada Xia Zhongwen dan berkata, ini milikmu. Simpan juga 2 pedang terbang ini. Ye Mo benar-benar tidak mau repot-repot mengambil pedang terbang tingkat rendah ini. Xia Zhongwen segera melambaikan tangannya. Aku tidak bisa menerimanya, benda itu terlalu berharga. Ye Mo menepuknya dan tersenyum. Kita semua punya pedang terbang. Kamu tidak punya, jadi ambil saja. Kita semua berteman. Lagi pula, aku tidak begitu suka pedang terbang jenis ini. Xia Zhongwen tahu bahwa Ye Mo tidak peduli dengan pedang terbang tingkat rendah itu, jadi dia mengambilnya dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ye Mo. Pasar Gunung Yao merupakan pasar yang cukup terkenal di dekat sekte pedang Zheng Yuan. Pasar ini sangat populer terutama karena sangat aman. Pasar ini milik sekte pedang Zheng Yuan, jadi jarang ada yang berani membuat masalah di sana. Banyak pembudidaya tunggal, pramupil, pemalsu, dan pembuat rune mencari nafkah di sini. Setiap orang harus membayar biaya masuk 5 batu roh tingkat rendah. Ye Mo telah merampok 11 tas penyimpanan dan memberikan 2 kepada Xia Zhongwen, tetapi ia masih memiliki 9 yang tersisa. Ye Mo telah mendapatkan 172 batu roh dari tas-tas ini. Selain itu, ia memiliki 3 dari sebelumnya, jadi ia memiliki total 175 batu roh. Sangat makmur. Seru Song Yangzu. Ye Mo pernah ke beberapa pasar sebelumnya dan dia merasa pasar itu baik-baik saja, tetapi pasar itu memang makmur. Pasar itu hampir seperti kota. Ada berbagai macam bisnis di sana, tetapi tentu saja, sebagian besar terkait dengan budidaya. Kelima orang itu pergi ke hotel biasa, di mana mereka harus membayar 3 batu roh per malam. Ye Mo membelikan Song Yangzu dan Ye Ling pakaian dalam pertahanan termurah dan menghabiskan semua batu rohnya. Dengan batu-batu bercahaya yang padat dan formasi bercahaya, pasar itu terang benderang bagaikan siang hari bahkan di malam hari. Ye Ling belum pernah berkultivasi sebelumnya dan Song Yangzu sangat lemah. Mereka sangat lelah berjalan jauh dari Luo Yue ke sana, jadi begitu mereka masuk hotel, mereka disuruh istirahat oleh Ye Mo. Sementara itu, Ye Mo meninggalkan hotel. Dia tahu bahwa tanpa batu roh, itu seperti berjalan di bumi tanpa uang. Mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Ye Mo ingin melihat apakah ia dapat menukar beberapa pilnya untuk mendapatkan beberapa batu roh. Tentu saja, ia akan mendapatkan sejumlah besar uang jika ia mengeluarkan beberapa pil pengawet wajahnya yang terbuat dari sumsum stalagmit, tetapi ia tahu ia akan mati jika melakukannya. Ye Mo masih menggunakan tas penyimpanan biasa. Ada lebih dari 10 pil penambah esensi dan 1 pil penambah esensi yang hebat. Pil-pil inilah yang akan dia jual malam itu. Di sudut pasar, Ye Mo mendirikan kiosnya. Namun, tidak seperti pasar dunia fana, bahkan di sudut terjauh, orang-orang segera berdatangan. Pil penambah esensi yang hebat, berapa harganya? Seorang master pengumpul Qi tahap 6 segera mendatanginya saat melihat pil tersebut. Kedua pil ini dibutuhkan oleh negara-negara pengumpul Qi, pil pengumpul Qi yang hebat dapat memungkinkan orang ini mencapai tahap pengumpul Qi tersier. Dia bisa mendapatkannya di toko-toko pil, tetapi dia tahu kios-kios ini akan menjual dengan harga yang jauh lebih murah. Pil penambah esensi, 20 batu roh untuk 1. Pil penambah esensi yang hebat, 30 batu roh untuk 1. Ye Mo tahu harga toko yang tepat. Pil penambah esensi dijual seharga 25 batu roh dan pil penambah esensi yang hebat dijual seharga 38 batu roh. Dia yakin harganya tidak tinggi. Kultivator ini mendengar ini dan langsung bersemangat. Harganya 5 hingga 8 batu roh lebih murah daripada di toko. Biasanya, kios-kios ini hanya 2 batu roh lebih murah. Jika pil ini asli, maka dia akan mendapat untung besar. Saudara bela diri, bolehkah saya melihat pilnya? Tanya sang kultivator. Tentu saja. Ye Mo menyerahkan masing-masing satu kepada pembudidaya itu tanpa ragu-ragu. Kultivator itu mencium pil itu dan merasakan energi spiritual di dalamnya.
Dia langsung berseru kegirangan, pil penambah esensi tingkat atas. Namun, ia segera menyadari bahwa ia seharusnya tidak berbicara terlalu keras. Ia segera berkata, saya ingin 3 pil penambah esensi dan 1 pil penambah esensi yang hebat. Namun, sebelum dia selesai, beberapa tahap tersier pengumpul Qi lainnya tiba. Mereka semua telah mendengar kata-kata pil penambah esensi kelas atas. Orang-orang juga suka menonton pertunjukan di jalan-jalan di alam kultivasi, jadi ketika mereka terbaik, semua 10 pil penambah esensi Yemo dan 10 pil penambah esensi besar dengan cepat terjual. Dia telah memperoleh 500 batu roh dengan sangat cepat. Yemo menghela napas. Kehidupan para peramu pil memang makmur. Mereka yang tidak mendapatkan pil tidak ingin pergi. Namun, Yemo tidak peduli. Dia mengemasi barang-barangnya dan hendak pergi. Namun, dia dihentikan oleh 2 orang. Nak, kau bukan orang sini, kan? Tidak apa-apa jika kau ingin mendapatkan uang di tempatku, tetapi kau akan dipandang rendah olehku jika kau mencoba pergi tanpa membayar apapun. Seorang seniman bela diri tingkat 9 dan seniman bela diri yang mengumpulkan energi puncak menghentikan Yemo. Mereka melihat Yemo mendapatkan beberapa ratus batu roh dengan sangat cepat dan mereka menjadi buta karena keserakahan. Selain itu, mereka tahu bahwa Yemo adalah orang asing dan dia belum mendapatkan izin berjualan. Beberapa ratus batu roh merupakan harta karun yang sangat besar bagi para kultivator pengumpul energi. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak memiliki puluhan batu roh karena mereka langsung menggunakannya untuk membuat pil begitu mereka mendapatkannya. Jika itu di luar, Yemo pasti sudah membunuh mereka. Namun, dia tahu dia berada di pasar Gunung Miao. Itu adalah tanah milik orang lain. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak punya cara lain selain tetap rendah di tanah itu bersama seorang master negara inti emas. Dia tahu mereka berdua tidak ada hubungannya dengan kios itu, tetapi dia tetap memberi mereka 20 batu. Kalau begitu, anggap saja ini sebagai biaya untuk menggunakan kios ini. Huff. Salah satu kultivator melihat Yemo hanya mengeluarkan 20 dan langsung tidak senang. Dia menyingkirkan batu-batu roh itu, jelas tidak senang karena Yemo hanya mengeluarkan sedikit. Yemo melihat kedua pria itu menginginkan lebih. Jadi tanpa berpikir panjang, dia menyingkirkan 20 batu itu. Kultivator itu menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, Yemo telah menyimpan 20 batu roh itu. Dia langsung marah dan ingin menyerang, tetapi kultivator tahap 9 lainnya menghentikannya, tunggu, saudara bela diri Ming. Kultivator itu kemudian menatap Yemo dengan dingin. Namaku Keijing, ini adalah saudara bela diriku Ming Fau. Kau baru saja datang ke pasar ini, jadi kau mungkin tidak tahu aturan di sini. Pasar ini milik Sekte Pedang Zheng Yuan. Setiap orang harus membayar biaya kios. Jika kau tidak membayarnya, kami memiliki wewenang untuk menyerangmu. Yemo mencibir. Berdasarkan pengalamannya, dia tahu Keijing hanya berpura-pura. Memang benar bahwa kios-kios membutuhkan uang, tetapi dia baru berada di sini selama 1 jam. Biayanya tentu tidak akan sebesar itu. Terlebih lagi, kedua pria itu jelas bukan pengelola pasar. Mereka hanya ingin menipu dia untuk mendapatkan sejumlah uang. Namun, Yemo akan melihat apakah dia bisa bergabung dengan sekte tersebut nanti, jadi tidak baik menyinggung orang sebelum dia diterima. Berapa biaya kiosnya? Tanya Yemo. Kamu baru saja mendapatkan 500 batu roh, kami hanya akan mengambil sebagian kecil. Bagaimana kalau kamu memberiku 240 batu roh? Dan kita bisa berteman. Lain kali kamu membuka kios, kami akan melindungimu. Keijing segera berkata ketika dia menyadari bahwa pria itu mundur setelah dia mengangkat sektenya. Ming Fau mendengar ini dan tidak terlalu puas. Yemo jelas orang asing. Mereka dapat dengan mudah mengambil 400 batu darinya. Orang asing ini tidak akan berani bicara banyak, bahkan jika mereka menipunya. Hanya sebanyak itu. Yemo mendengar angka ini dan menjadi tenang. Karena orang-orang itu begitu tidak tahu malu, dia tidak perlu memberi mereka rasa hormat. Dia tidak berpikir Sekte Pedang Zheng Yuan adalah satu-satunya sekte di dunia ini. Melihat ini, Keijing menyadari permintaannya terlalu sedikit. Jika dia meminta lebih, mungkin pria ini akan setuju. Namun, dia sudah mengatakan jumlahnya di depan begitu banyak orang, jadi dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Ya, sebanyak itu. Kami akan bersikap lunak padamu. Minggir. Teriak Yemo. Ming Fau mendengar ini dan tertegun selama setengah detik sebelum menunjuk wajah Yemo sambil berteriak, dasar sampah. Apa yang kau katakan? Ming Fau tidak dapat menahannya dan menyerang Yemo. Meskipun perkelahian tidak diperbolehkan di pasar, dia adalah anggota sekte luar. Dia tidak akan tinggal diam ketika seekor serangga menyuruhnya pergi. Namun sebelum dia bisa memukul Yemo menamparnya 2 kali. Ming Fau terlempar sejauh 10 meter. Ia menabrak pembatas kios lain dan bangkit kembali. Semua orang melihat ini dan suasana langsung menjadi sunyi. Orang asing itu sama sekali tidak peduli. Kau minta mati. Ming Fau menyeka mulutnya. Wajahnya berdarah dan dia kehilangan beberapa gigi. Keijing juga bereaksi dan mengirimkan pedang terbangnya ke Yemo. Apa yang terjadi? 2 penegak hukum datang ke tempat kejadian. Ketika mereka melihat kedua kultivator itu, Keijing menghentikan langkahnya, sementara Ming Fau menyerbu ke arah Yemo lagi. Yemo mencibir. Dia menyegel energi kultivasi Ming Fau dengan esensi kultivasinya dan menendang dada Ming Fau. Ming Fau terlempar lagi dan mendarat di tengah jalan. Dia akhirnya mengerti bahwa tenaga dalamnya jauh lebih lemah daripada orang asing ini. Bahkan tidak sepertiga lebih kuat dari orang ini. Huff. Para penegak hukum melihat bahwa Yemo masih berani bertarung dan mencibir. Yemo terguncang. Ia menyadari bahwa esensi kultivasi kedua kultivator itu lebih kuat darinya. Mereka mungkin berada pada tahap pembentukan fondasi. Yemo memindai dengan indera rohnya dan menyadari bahwa salah satu dari mereka berada pada tahap utama keadaan pembentukan fondasi, dan yang lainnya berada pada tahap tengah keadaan pembentukan fondasi. Peng Qianbei, orang ini membuat masalah di pasar. Dia menyerangku dan saudara Ming, kata Keijing. Siapa bilang kau bisa membuat masalah di sini?
Tanya Master tahap dasar negara pembentukan yayasan kepada Ye Mo dengan dingin. Ye Mo sama sekali tidak penting baginya. Meskipun dia tahu Kai Jing dan Ming Fau telah mencoba menipu para kultivator asing, dia tidak akan membantu Ye Mo karena Kai Jing akan membayar upeti kepada mereka nanti. Ye Mo menyadari bahwa orang-orang ini berada dalam kelompok yang sama. Jika mereka berada di luar, dia yakin dia bisa membunuh kultivator tingkat dasar itu. Namun, dengan adanya master tingkat menengah di sana, dia tidak punya kesempatan sama sekali. Ye Mo masih harus menjelaskan. Namun, dia baru bisa menceritakan setengah dari kejadiannya ketika dia dihentikan oleh seorang pria di tahap tengah negara bagian yang sedang membangun fondasi. Berhenti bicara omong kosong. Kami melihatmu menyerang. Sekarang kamu harus ikut dengan kami. Ye Mo tahu itu tidak baik. Jika dia pergi bersama mereka, dia tidak akan selamat. Jika dia sendirian, dia bisa melarikan diri. Namun, masih ada Song Yangzu dan Ye Ling. Semakin banyak orang yang menonton, bahkan Song Yangzu, Ye Ling dan saudara Xia juga datang. Kakak, apa yang terjadi? Ye Ling mencengkeram pakaian Ye Mo dengan erat. Dia pernah mendengar orang mengatakan bahwa kedua penegak hukum itu adalah Qianbei, negara bagian yang membangun fondasi. Ye Mo menarik Song Yangzu. Bahkan jika dia tidak bisa lari, dia berencana untuk lari. Yangzu, ayo pergi. Ye Mo menarik Song Yangzu dan mencoba pergi. Hahaha. Jika seorang kultivator pengumpul Qi tingkat 8 dapat melarikan diri dariku, aku, Gong Ling, tidak perlu hidup. Kultivator tingkat dasar negara pembentukan yayasan melihat ini dan tertawa. Dia segera meningkatkan kekuatannya dan para kultivator pengumpul Qi di sekitarnya dipaksa mundur oleh tekanan. Ye Mo melindungi Ye Ling dan Song Yangzu. Mungkin karena banyak orang di sana, indera roh kuat lainnya memindai dan Ye Mo terguncang. Indera roh ini tidak lagi berada pada tahap pembentukan fondasi, setidaknya berada pada tahap tengah keadaan inti emas. Gong Lin segera menarik kembali kekuatannya dan berdiri dengan hati-hati di samping. Seorang pria dan wanita muncul di hadapan semua orang. Wanita itu tampak berusia 40-an dan meraih pergelangan tangan Ye Ling. Ye Mo bahkan tidak bisa menghentikannya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan kaget, akar roh penuh 3 elemen. Bagaimana mungkin? Lebih dari 90% orang tidak memiliki akar roh maupun akar roh yang hampir penuh. Jika seseorang memiliki banyak akar roh, paling banyak ia akan memiliki satu yang hampir penuh. Mereka tidak akan pernah memiliki lebih dari satu yang penuh. Mereka yang memiliki akar roh penuh kebanyakan berakar pada satu roh. Biasanya, semakin banyak akar roh yang Anda miliki, semakin buruk bakat Anda. Namun, jika semuanya penuh, maka ceritanya akan berbeda. Ini lebih langka daripada satu akar roh. Itu bukan hal yang mustahil. Kudengar Sekte Sang Yun punya seorang kultivator yang punya 4 akar roh penuh. Dia mengolah gaya bumi, tetapi kecepatannya lebih cepat daripada akar roh kayu murni. Gadis ini punya 3 akar roh penuh, dia benar-benar jenius. Kata pria di sampingnya. Kemudian, wanita itu segera mengeluarkan alat penguji dan berkata kepada Ye Ling, letakkan tanganmu di sana. Ye Mo tidak menghentikan mereka. Kekuatannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seorang kultivator tingkat inti emas. Meskipun dia tahu wanita itu tidak memiliki niat buruk, dia tetap merasa tidak nyaman. Kekuatan. Jika dia memiliki kekuatan, tidak peduli apa yang mereka lakukan, dia bisa membawa Ye Ling dan Song Yangzu pergi. Ye Ling memasukkan tangannya ke dalam alat itu dan terlihat jelas bahwa dia memang memiliki akar roh penuh air, api dan kayu. Benar-benar akar roh penuh 3 elemen. Seru wanita itu dengan gembira. Namun ketika dia melihat Song Yangzu, dia tercengang dan berkata, uji dirimu juga. Akar roh ganda logam dan air lainnya. Akar roh logamnya hampir penuh. Wanita itu menjadi semakin gembira. Dia tidak menyangka akan dapat menemukan murid berbakat seperti itu hanya dengan pergi keluar. Dia tidak dapat mempercayainya. Apakah kalian berdua bersedia menjadi muridku? Wanita itu begitu bersemangat hingga suaranya berubah. Tingkat inti emas Sekte Pedang Zheng Yuan, murid-murid yang berbakat dipilih terlebih dahulu oleh sekte lain. Mendengar perkataan wanita itu, semua orang di sekitar mereka menatap mereka dengan pandangan iri. Mereka bukan orang bodoh dan mereka tahu bahwa mereka berdua adalah kultivator tingkat inti emas. Siapa yang tidak menginginkan seorang kultivator tingkat inti emas menjadi guru mereka? Tetapi yang tidak mereka duga adalah Song Yangzu dan Ye Ling menggelengkan kepala secara bersamaan. Saya adalah tetua Sekte Pedang Zheng Yuan, Li Yuqian. Jika Anda menjadi murid saya, Anda akan berkultivasi bersama saya di puncak Yan Yuan. Mengapa Anda tidak mau? Li Yuqian khawatir. Pria satunya dengan cepat berkata, aku sedikit lebih kuat dari tetua Li. Aku adalah penguasa puncak-puncak Daizang, kau juga bisa menjadi muridku dan ikut denganku. Penatuahan, bagaimana kau bisa berkata begitu? Kakak seperguruan yang datang bersamanya tidak membantunya. Sebaliknya, ia mencoba merebut kedua gadis itu darinya. Song Yangzu bereaksi lebih dulu. Dia tahu bahwa wanita itu sangat kuat, suaminya tidak akan mampu mengalahkannya. Dia langsung membungkuk. Maaf, Qianbei, tapi aku ingin bersama suamiku. Ye Ling juga ingin bersama saudaranya, kita tidak ingin dipisahkan. Suamimu. Li Qianyu langsung menatap Ye Mo dan meraih pergelangan tangannya. Namun, dia menurunkan tangannya dengan kecewa. Akar roh campuran dan tidak murni. Ye Mo mendengar ini dan tercengang. Dia memiliki akar roh campuran, tetapi tidak najis. Dan, dia telah menguji Song Yangzu sebelumnya. Dia memang memiliki akar roh ganda, tetapi tidak penuh. Anak ini tidak punya hak untuk memasuki sekte dalam, tetapi demi kepentinganmu, kami bisa membiarkannya menjadi anggota sekte luar. Akar spiritualnya sangat buruk. Akan sangat sulit baginya untuk mencapai tahap pembentukan fondasi, apalagi tahap inti emas. Kalian. Li Yuqian memotong beberapa hal tidak pantas yang hendak dikatakannya. Jika kalian hidup bersama setiap hari dan bersikap mesra, itu akan memengaruhi dao kalian. Kalian masih sangat muda. Bagaimana kalian bisa memiliki begitu banyak pikiran yang tidak murni?
Aku telah berkultivasi selama 60 tahun dan aku tidak pernah memiliki pikiran yang tidak murni seperti itu. Song Yangzu hendak menegur, tetapi Ye Mo menghentikannya. Yangzu, aku akan pergi ke Sekte Pedang Zheng Yuan. Jika kamu dan Yeling bisa menjadi murid Li Qianbei, itu akan sangat beruntung. Aku masih harus pergi dan menemukan Ye Mo, jadi kalian bisa fokus pada kultivasi saja. Song Yangzu dan Yeling mendengar ini dan mengerti apa yang sebenarnya Ye Mo maksud. Dia harus pergi mencari Ye Mo dan yang lainnya. Mereka terlalu lemah dan tidak nyaman untuk membawa mereka. Lagi pula, tanpa penguasa negara inti emas, kedua penegak hukum negara pendiri itu tidak akan membiarkan mereka pergi. Memikirkan hal ini, Song Yangzu dan Yeling segera berjalan ke arah Liu Qian dan membungkuk. Wan Bei, Song Yangzu dan Yeling bersedia melayani Qianbei sebagai tuan kami. Liu Qian bingung bagaimana Ye Mo bisa membuat kedua wanita itu setuju dengan mudah. Kekuatan pria itu biasa saja, tetapi dia benar-benar tahu bagaimana menghadapi wanita. Mereka rela menolak master tingkat inti emas demi dia. Liu Qian segera menyingkirkan pikiran-pikiran itu dan menatap kedua wanita itu dengan gembira. Baiklah, kalau begitu ikutlah denganku sekarang. Song Yangzu dan Yeling menatap Ye Mo. Liu Qian mengerutkan kening. Dia merasa Ye Mo cukup menyebalkan. Bakatnya sendiri buruk, tetapi dia merusak masa depan dua gadis berbakat. Tetapi agar tidak membuat Song Yangzu dan Yeling tidak menyukainya, dia tidak memaksakan apapun. Dia tidak akan pernah membiarkan Song Yangzu dan Yeling bertemu dengan Ye Mo lagi. Ye Mo tahu wanita itu mulai tidak sabar, tetapi dia masih harus mengatakan beberapa kata terakhir. Qianbei, kita bertiga menginap di hotel yang tidak jauh dari sini. Setelah keluar dari hotel, kita akan pergi bersama Qianbei ke Sekte Pedang Zheng Yuan, kata Ye Mo. Liu Qian tahu Ye Mo punya beberapa hal pribadi yang ingin dia katakan kepada kedua wanita itu. Namun, karena dia tidak berencana membiarkan mereka bertemu Ye Mo lagi, dia jadi sedikit bersabar. Dia melambaikan tangannya. Pergilah, aku akan menunggumu di sini. Liu Qian kemudian berteriak pada dua kultivator tahap pembentukan fondasi, minggir. Kalian beruntung kali ini. Jika kalian berani bersikap tidak hormat kepada murid-muridku lagi, jangan salahkan aku. Ya, ya. Kedua kultivator tahap pembentukan fondasi itu pergi sambil mengutuk dalam hati mereka bahwa kedua gadis itu sebelumnya bukanlah muridnya. Xia Zongwen merasa seperti sedang bermimpi. Melihat Ye Mo dan yang lainnya pergi, dia segera mengikuti mereka juga. Dia ingin tetap tinggal di Sekte Pedang Zheng Yuan, jadi dia perlu mempererat hubungan mereka. Selain itu, dia merasa Ye Mo adalah seseorang yang layak untuk diajak berteman. Tunggu. Tepat saat dia hendak pergi, dia dihentikan oleh Tetua Han. Dia juga mengeluarkan alat penguji akar spiritual dan berkata, kamu telah mencapai tahap 9 pengumpulan Qi di usia yang begitu muda. Coba aku lihat akar spiritual apa yang kamu miliki. Ye Mo membawa kedua wanita itu kembali ke hotel. Dia memasang formasi penghalang suara sebelum berkata kepada kedua wanita itu, setelah kalian berdua pergi, kalian mungkin tidak akan melihatku untuk sementara waktu, jadi kalian harus bekerja keras untuk berkultivasi. Hah? Kakak, bukankah kau juga akan pergi ke Sekte Pedang Zheng Yuan? Jika kau tidak pergi, aku juga tidak akan pergi, kata Yeling. Iya, kalau kamu tidak pergi, apa gunanya kita pergi? Kata Song Yangzu. Ye Mo menggelengkan kepalanya. Liu Qian tidak akan membiarkanmu keluar jadi aku tidak akan memperlambat kultivasimu. Satu-satunya cara adalah kita mencapai keadaan inti emas. Tempat ini memiliki lebih banyak Qi spiritual daripada Luo Yue. Aku pikir dengan mantra keberuntungan primordialmu, kau dapat mencapai keadaan pembentukan fondasi dengan sangat cepat. Jangan khawatir, suatu hari nanti, kita akan memiliki tanah kita sendiri di benua ini, seperti kota Luo Yue. Jadi jangan mencariku, aku akan datang untuk membawamu pergi. Berlatihlah dengan tekun. Hidupmu tidak akan benar-benar menjadi milikmu sampai kau mencapai tingkat yang lebih tinggi. Aku akan mengukir mantra kekacauan primordial di selembar batu giok untukmu, kau bisa mengolahnya mulai sekarang. Jangan mengolah apa yang diajarkan Liu Qian padamu, tetapi kau bisa belajar darinya beberapa ilmu kultivasi. Kau harus ingat, jangan pernah mengekspos metode kultivasi ini. Kurasa tidak ada metode kultivasi sekelas ini di benua Luo Yue, kata Ye Mo hati-hati. Ye Mo mengukir metode kultivasi pada lempengan batu giok dan memberikannya kepada kedua wanita itu. Kemudian, ia memberi mereka masing-masing 200 batu roh dan beberapa pil sebelum berkata, kalian harus ingat untuk tidak pernah mudah mempercayai orang-orang di dunia kultivasi. Orang-orang di sini bersedia melakukan apa saja untuk menjadi lebih kuat. Ye Mo, kemana kamu akan pergi? Song Yangzu tidak ingin jauh dari Ye Mo, tetapi dia tahu dia harus melakukan sesuatu. Ye Mo berpikir sejenak dan berkata, saat ini aku masih sangat lemah. Aku ingin menjelajahi seluruh benua Luo Yue setelah aku menjadi lebih kuat. Aku ingin bisa pergi ke negara damai selatan untuk berkultivasi di masa depan. Konon, energi spiritual di sana jauh lebih padat. Kakak, saat kau pergi ke negara damai selatan, ingatlah untuk membawa suster Yangzu dan aku bersamamu. Yeling merasa tidak enak karena berpikir bahwa ia mungkin tidak dapat melihat kakaknya untuk waktu yang lama. Ia mungkin akan menangis jika Song Yangzu tidak pergi bersamanya ke tempat aneh itu. Yeling melihat air mata di mata Yeling dan memutuskan untuk berkultivasi dengan gila-gilaan. Mereka tidak ada di bumi. Dia memiliki apa yang dibutuhkan untuk berkultivasi. Suatu hari, dia akan membawa mereka kemanapun mereka ingin pergi. Pergilah. Gurumu cukup baik. Aku tahu dia mengolah metode kultivasi Dao yang benar. Jangan membuatnya menunggu terlalu lama. Ye Mo bangkit berdiri. Saudara Ye, aku memiliki akar roh ganda bumi dan angin. Tetua Han telah mengangkatku sebagai muridnya. Kata Xia Zongwen dengan penuh semangat. Ye Mo tidak menyangka bakatnya begitu bagus. Bakat Xia Pinger tidak sebagus itu. Dia memiliki akar roh 3 elemen, dia memiliki bakat rata-rata. Kedua tetua tingkat inti emas itu segera membawa mereka semua ke Sekte Pedang Zheng Yuan. Dalam waktu singkat, mereka menempuh jarak 2 hari.
Liu Qian meninggalkan Ye Mo dan Xia Pinger di resepsi sekte luar biasa dan membawa Song Yangzu dan Ye Ling ke puncak Yan Yuan. Karena Ye Mo dan Xia Pinger dibawa oleh para tetua alam inti emas, resepsionis bersikap agak sopan kepada mereka. Ye Mo mendapat ruang kultivasi. Hanya ada formasi pertahanan sederhana, tetapi itu sudah cukup bagi Ye Mo. Meskipun berada di wilayah terluar sekte, cirohnya yang padat tetap membuat Ye Mo senang. Ye Mo mendapatkan kartu identitas dan pakaian, lalu segera kembali ke tempatnya untuk berkultivasi. Dia tidak ingin membuang waktu sedetik pun. Tetapi ketika dia menjalankan siklus meridian di meridiannya, dia terguncang dan langsung berhenti berkultivasi. Dalam beberapa saat, energi spiritual di luar telah membentuk pusaran padat yang mengalir ke arahnya. Begitu besarnya sehingga mengingatkan Ye Mo pada saat ketika fondasi terbentuk. Itu terlalu besar. Ye Mo senang karena mantra tiga kelahirannya begitu menakutkan saat melahap energi spiritual. Ia hanya berada pada tahap pengumpulan energi spiritual. Ia tidak bertindak seperti itu di bumi karena kurangnya energi spiritual, tetapi sekarang ia menunjukkan kekuatan sejatinya. Ye Mo dapat menduga bahwa itu lebih kuat di tempat-tempat dengan lebih banyak ciroh. Namun, jika ia terus berkultivasi, orang-orang akan segera menyadarinya. Jika orang-orang mengetahui bahwa seorang kultivator dengan kondisi pengumpulan energi dapat menyebabkan hal ini, ia akan dibedah hingga ke tulang-tulangnya. Kekuatan, kekuatan. Ye Mo menghela napas. Tanpa kekuatan, dia bahkan tidak berani berkultivasi. Begitu Ye Mo berhenti berkultivasi, banyak indera roh yang kuat terpancar di dalam dirinya. Ye Mo tidak berani bergerak. Ada indera roh yang jauh lebih kuat daripada milik tetua Han. Ye Mo yakin bahwa itu milik kultivator kondisi jiwa yang baru lahir. Mereka tidak menemukan sesuatu yang istimewa dan mengambil kembali indera spiritual mereka. Ye Mo ketakutan dan berkeringat. Dia bersukacita karena telah berhenti lebih awal, atau dia akan tertangkap. Setelah menenangkan pikirannya, Ye Mo berbaring. Ia telah memutuskan untuk meninggalkan sekte keesokan paginya untuk berkultivasi. Malam telah berlalu dan Ye Mo beristirahat dengan baik. Sebagai anggota sekte baru, Ye Mo harus mendapatkan persetujuan sebelum dia bisa keluar. Untungnya, Ye Mo telah dibawa ke sana oleh tetua negara inti emas sehingga manajer tidak terlalu peduli. Dia hanya mengatakan kepadanya bahwa anggota baru harus pergi ke aula misi untuk mengambil misi. Di sekte manapun, anggota sekte luar adalah pion. Bukan hanya dalam arti pertempuran antar sekte, tetapi mereka juga melakukan banyak misi untuk sekte mereka. Jika mereka menginginkan sumber daya kultivasi, mereka harus menyelesaikan misi untuk mendapatkan poin dan menukar poin ini dengan sumber daya. Ramuan-ramuan yang mereka hasilkan dengan susah payah dan binatang buas yang mereka buru diambil oleh sekte dan diberikan kepada para anggota sekte dalam dan anggota sekte inti. Dapat dikatakan bahwa anggota sekte luar ada untuk anggota sekte dalam. Ye Ling dan Song Yangzu adalah murid pribadi dan memiliki kekuatan yang sama dengan anggota inti sekte, terkadang bahkan lebih. Mereka yang berada di posisi yang lebih rendah daripada anggota sekte luar adalah murid pekerja. Namun, mereka biasanya tidak berkultivasi, jadi mereka memiliki lebih sedikit tekanan daripada anggota sekte luar. Ye Mo tiba di aula misi di pagi hari dan mendapati aula itu sudah penuh. Sekte itu memiliki hampir 1.000 anggota sekte luar, tetapi misinya terbatas. Jika Anda datang lebih awal, Anda bisa mendapatkan misi berisiko rendah yang berhadiah besar. Jika Anda datang terlambat, maka Anda hanya bisa mendapatkan misi berisiko tinggi yang berhadiah kecil. Tentu saja, itu relatif. Biasanya misi berisiko tinggi akan membuahkan hasil yang baik. Aula misi memiliki 2 layar yang dikendalikan oleh formasi. Layar pertama memuat 10 master tingkat pembentukan fondasi teratas dari sekte tersebut dan 30 master pengumpul Qi teratas. Peringkat ini disebut Aula Ketenaran Zheng Zuan. Layar lainnya menampilkan misi. Tahukah kamu? Qianbei Li Baisen, pendiri yayasan nomor 1 di sekte kami, kini sedang berkultivasi sendiri. Kabarnya, dia sedang berusaha mencapai tahap inti emas. Li Qianbei benar-benar jenius abad ini di sekte kita. Sudah berapa lama? Dia sudah berusaha mencapai tahap inti emas. Ketika saya baru saja tiba di sekte, dia hanya berada di tahap pengumpulan Qi. Namun sekarang, saya masih di tahap pengumpulan Qi. Beraninya kau membandingkan dirimu dengan Li Qianbei? Apa kau kenal dengan saudara bela diri Li Bailin? Dia adalah adik Li Qianbei. Dia baru berada di sini selama setengah tahun dan dia sudah menduduki peringkat kedua dalam peringkat pengumpulan Qi. Ye Mo mendengar ini, tetapi dia tidak tertarik. Dia pergi ke sana untuk mendapatkan misi, keluar dan berkultivasi. Ye Mo melihat layar misi besar dan menemukan bahwa sebagian besar misi berada di pegunungan Olher. Ye Mo teringat buku kecil yang diberikan manajer kepadanya malam sebelumnya. Buku itu berisi informasi tentang pegunungan, jadi dia segera mengeluarkannya dari cincin penyimpanannya. Pegunungan Olher merupakan salah satu dari 10 pegunungan terbesar di North Far State. Pegunungan ini bukan hanya menjadi tempat bagi anggota sekte pedang Zheng Yuan untuk mengikuti ujian, tetapi juga tempat ujian bagi sekte Lian Qing, sekte awan mengalir, sekte roh iblis, istana petir utara, dan tempat ujian sekte lainnya. Sekte petir utara merupakan sekte bintang 5, konon mereka memiliki seorang guru tingkat roh hampa. Meskipun banyak sekte yang melakukan uji coba di pegunungan Olher, pegunungan itu tidak pernah digeledah secara menyeluruh karena sangat luas. Bahkan setelah bertahun-tahun, anggota sekte paling banyak hanya akan mencari di pinggiran. Mereka bahkan tidak dapat mencapai setengah dari tempat-tempat di sana. Meskipun pegunungan Olher memiliki banyak tanaman obat dan harta karun, di sana juga terdapat banyak bahaya. Di sana terdapat banyak binatang buas dan tempat-tempat berbahaya. Setiap tahun, banyak anggota sekte yang diadili di sana akan menghilang. Ini tempat yang bagus, kata Ye Mo dalam hati. Tempat ini begitu besar. Jika dia menemukan tempat yang jauh untuk berkultivasi, tidak akan ada yang bisa menemukannya, bukan? Disitulah tempatnya. Ye Mo menutup buklet dan melihat layar misi. Jarang ada misi solo dan kalaupun ada, kebanyakan tidak berada di pegunungan Olher.
Tepat ketika Ye Mo sedang bertanya-tanya apakah akan pergi menjalankan misi bersama seseorang, dia mendengar sebuah suara yang bersemangat berkata, "Saudara seperguruan, apakah kamu ingin pergi menjalankan misi ke pegunungan semua herbal?" Ye Mo mendengar suara ini dan mengira itu adalah suara Loli. Namun, ketika dia menoleh, dia melihat suara itu milik seorang wanita berusia 30-an. Kulitnya agak gelap, dan dia tidak jelek. Ye Mo mengangguk cepat, "Ya, aku ingin mendapatkan misi." Wanita itu mendengar ini dan berkata dengan ramah, "Saya Liu Zenyu. Saya, saudari seperguruan lainnya, dan dua saudara seperguruan lainnya menjalankan misi ke pegunungan Olherb untuk mengumpulkan teratai emas pelangi. Kami kekurangan satu orang, apakah Anda ingin bergabung dengan kami?" Teratai emas pelangi. Ye Mo tentu saja pernah mendengarnya. Itu bukan bahan pil, tetapi bahan pelengkap untuk pemalsuan. Itu bisa digunakan untuk membuat pakaian wanita. Itu biasanya tumbuh di tempat dingin di samping kolam. Itu adalah hal yang baik. Namun, hal itu tidak dapat ditemukan di pinggiran kota. Ye Mo mengangguk, "Baiklah, kalau begitu aku akan bergabung dengan timmu. Aku Ye Mo, aku baru saja tiba di sekte ini." Liu Yuezhen langsung gembira melihat Ye Mo bergabung dengan mereka. Ia segera melambaikan tangan kepada 3 orang di belakangnya. Ye Mo berada di tahap 8, ia memberikan bantuan yang layak kepada tim. 3 anggota tim lainnya segera menghampiri mereka. Setelah Liu Zenyu memperkenalkan mereka, Ye Mo mengetahui bahwa orang yang tingginya rata-rata tetapi berkulit lebih putih dari Liu Zenyu bernama Jiang Yi. Ada juga seorang pria yang sangat tampan bernama Tong Zentan. Keduanya berada di tahap 9. Ada juga gadis cantik lainnya bernama Huang Ping. Dia baru di tahap 7, tetapi dia jelas menyukai Tong Zentan yang tampan. Semua pikirannya tertuju padanya. Setelah mereka berlima mendaftar, mereka segera meninggalkan aula misi. Yang mengejutkan Ye Mo adalah Tong Zentan mengeluarkan artefak terbang tingkat rendah, itu adalah perahu kecil. Keren sekali rasanya memiliki sesuatu seperti itu untuk seorang murid yang mengumpulkan keadaan Qi. Tong Zentan tersenyum. Itu milik keluargaku. Keluargaku memberikannya kepadaku setelah aku menjadi anggota sekte dalam. Kau bukan anggota sekte luar. Ye Mo sangat terkejut. Sebagian besar orang yang mengambil misi adalah anggota sekte luar. Tong Zentan tersenyum tetapi tidak menjawab. Dia tahu banyak orang memandang rendah dirinya karena menjalankan misi bersama anggota sekte luar, tetapi itu bukan hanya tentang menerima misi. Kultivasi harus dipadukan dengan pengalaman untuk mencapai peningkatan maksimal. Selain itu, tujuannya bukanlah teratai emas pelangi. Ayo kita semua naik perahu. Kita harus terbang selama 2 hari sebelum bisa memasuki pegunungan Olherb, kata Tong Zentan kepada semua orang. 3 orang lainnya bergegas menaiki perahu terbang itu, tetapi Ye Mo menggelengkan kepalanya. "Aku punya pedang terbang, aku bisa menggunakannya." Mereka melihat ini dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Ye Mo baru saja bertemu dengan mereka. Wajar baginya untuk memiliki kekhawatiran dan kewaspadaan seperti itu. 2 hari kemudian, mereka memasuki pegunungan Olherb. Pegunungan yang tak terbatas itu muncul di depan mata mereka. Ada juga banyak hutan dan danau. Itu adalah tempat yang primitif. Perahu terbang Tong Zentan melambat drastis setelah memasuki pegunungan. Ia mengingatkan yang lain, ada banyak binatang buas di sini dan beberapa orang mengintai di balik bayangan untuk menyergap orang. Tetaplah waspada. Ye Mo berkeliling dan melihat banyak binatang tingkat rendah. Binatang terkuat hanya berada di level 2, mereka bahkan tidak memiliki inti binatang. Dia juga melihat banyak ramuan roh dan bahkan para kultivator bertarung melawan binatang. Kelompok itu memiliki target yang jelas dan tidak membuang banyak waktu di jalan. Ye Mo bahkan tidak melakukan apapun. Mereka mencapai danau berkabut pada hari kelima. Ye Mo menyadari bahwa itu mungkin tempat di mana teratai emas pelangi tumbuh. Indra spiritual Ye Mo sangat kuat, namun bahkan indra spiritualnya tidak mampu memindai hingga ke ujung danau. Namun, Tong Zentan menghentikan kapal terbang itu dan mendarat beberapa kilometer dari danau. Ia berkata kepada Ye Mo dan yang lainnya, teratai emas pelangi ada di seberang danau. Ada beberapa buaya tulang belakang logam di sekitar. Meskipun jumlahnya banyak, yang terkuat hanya berada di puncak level 2. Kita hanya perlu berhati-hati dan kita seharusnya bisa berhasil. Kemudian Liu Zenyu berkata, bagaimana kalau saudara Ye dan aku mengalihkan perhatian buaya-buaya itu? Baiklah, kalau begitu Jiang Yi, Huang Ping dan aku akan mencoba mendapatkan bunga emas pelangi, kata Tong Zentan sambil melambaikan tangannya, menuntun mereka ke sungai. Ye Mo melihat 5 atau 6 buaya tulang belakang logam berbaring malas di sekitar bunga emas pelangi. Mereka memang binatang buas level 2 dan beberapa binatang buas level 1. Binatang yang belum mencapai level 3 paling banyak berada pada kondisi pengumpulan Qi secara komparatif. Hanya mereka yang berada pada level 3 yang setara dengan kultivator kondisi pembentukan fondasi. Ketika rombongan itu masih berjarak 3 km dari kawanan buaya, Tong Zentan berteriak, "Kakak Liu, Kakak Ye, cepatlah tarik perhatian mereka." Ye Mo mengerutkan kening. Ia berpikir bahwa bahkan jika mereka melakukan itu, mereka harus menunggu sampai 3 lainnya mendekat. Selain itu, ada banyak bunga emas pelangi di sana juga. Jika mereka hanya membutuhkan sedikit saja, mereka bahkan tidak perlu mengejutkan binatang buas, mereka bisa mengambilnya saja. Dengan pemikiran ini, Ye Mo tidak menyerang dan malah berhenti. Namun, Liu Zenyu menyerang binatang itu dan menarik perhatian 3 buaya level 2. Mereka langsung menyerang Liu Zenyu. Ye Mo menghela nafas. Dia tidak tahu apa yang diinginkan Tong Zentan, tetapi dia tidak punya niat baik. Liu Zenyu segera dikepung dan dalam bahaya. Ia terkena panah air 2 kali dan pakaiannya robek. Liu Zenyu menyadari ada yang tidak beres. Mengapa hanya dia yang bertarung? Ye Mo melihat Tong Zentan menatapnya dengan bingung dan berpikir mungkin dia salah tentangnya. Namun karena Liu Zenyu dalam bahaya, Ye Mo tidak bisa terus mengawasi dan menghentikan 2 binatang buas dengan pedang terbangnya. Liu Zenyu segera bernapas lega. Dia menatap Ye Mo dengan penuh rasa terima kasih dan meminum pil itu. Saat pedang terbang Ye Mo melukai seekor buaya, terdengar lolongan yang dalam. Sosok hitam melesat keluar dari air dengan cepat dan menyerang Ye Mo dan Liu Zenyu.
Tidak bagus. Ye Mo langsung tahu dari kekuatannya bahwa dia setidaknya berada di level 3. Wajah Liu Zhenyu juga berubah drastis. Dia juga segera menyadari bahwa itu adalah binatang tingkat 3. Indra spiritual Ye Mo memindai Tong Zentan, yang sedang memanfaatkan momen itu untuk melesat di antara teratai emas pelangi. Ia telah memanfaatkan waktu yang tepat. Ye Mo melihat bunga ungu di tengah bunga, yang merupakan incaran Tong Zentan. Ye Mo langsung menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh Tong Zentan. Bunga ungu itu disebut teratai ungu. Ia adalah raja teratai emas pelangi. Sulit dibedakan dari teratai emas pelangi biasa, tetapi ia hanya memiliki 5 biji teratai. Ia tidak hanya berguna untuk mencapai tahap pembentukan fondasi, tetapi juga dapat menyebabkan tahap pembentukan fondasi menembus 2 tingkat. Namun, paling banyak 2 tingkatan kecil. Jika seseorang telah memakan bunga teratai sebelumnya, maka bunga teratai itu tidak akan berguna. Ye Mo melihatnya dan Liu Zhenyu tidak bodoh. Ekspresinya terlihat sangat buruk. Ini bukan pertama kalinya dia bekerja dengan Tong Zentan. Dia tidak menyangka anggota sekte dalam yang tampak murah hati itu bisa begitu tidak tahu malu dan menggunakan orang-orang dari sektenya sendiri sebagai umpan. Ye Mo tidak berani menahan diri terhadap binatang tingkat 3. Pedang terbangnya segera memblokir serangan binatang tingkat 3 itu sementara dia melemparkan 3 bilah angin ke 3 binatang tingkat 2 lainnya. Kleng pedang terbang Ye Mo beradu dengan kepala binatang tingkat 3, tetapi hanya meninggalkan bekas kecil. Ketiga bilah angin itu bahkan tidak meninggalkan bekas. Ye Mo tidak sengaja mencoba, tetapi orang masih bisa melihat betapa kerasnya kulit binatang itu. Liu Zhenyu bereaksi. Dia akan bergabung dengannya untuk menyerang, tetapi Ye Mo menghentikannya. Cepat lari. Bisakah kau mengalahkan binatang buas level 3? Kata Ye Mo dan segera menangkis 3 anak panah air lagi. Dia tidak benar-benar berusaha menyelamatkan Liu Zhenyu atau membantu Tong Zentan menghentikan binatang buas itu. Tidak, kita pergi bersama. Apa yang akan kau lakukan saat aku pergi? Liu Zhenyu langsung berkata. Ye Mo terdiam. Dia tidak menyangka Liu Zhenyu adalah orang yang begitu tulus. Namun, dia menarik Liu Zhenyu dan segera mulai berlari. Sambil berlari, dia mengumpat buaya berduri logam, apa otakmu seperti babi? Teratai ungu milikmu akan segera dicuri. Cepat kejar, kata Ye Mo. Buaya berduri logam tampaknya telah memahami Ye Mo dan menoleh ke belakang. Dia segera melihat Tong Zentan, yang telah menggali teratai ungu dan mulai berlari. Binatang tingkat 3 itu melolong. Ia segera meninggalkan Ye Mo dan Liu Zhenyu dan mengejar Tong Zentan. Ye Mo menghela napas. Tong Zentan telah memperhitungkannya dengan sempurna. Binatang buas itu tidak akan mampu mengejarnya, apapun yang terjadi. Namun, beraninya bajingan ini merencanakan sesuatu terhadapnya. Dia akan membalas dendam, apapun yang terjadi. 3 binatang level 2 lainnya juga meninggalkan Ye Mo dan Liu Zhenyu. Liu Zhenyu menyeka keringat di dahinya dan menatap Ye Mo dengan canggung. Maaf, aku tidak menyangka dia orang seperti ini. Kalau bukan karenamu, aku pasti sudah mati hari ini. Ye Mo melambaikan tangannya, tetapi dia menatap Tong Zentan dengan dingin. Awalnya dia mengira bahwa meskipun dia muram, dia tetap membawa wanita yang disukainya dan melarikan diri. Namun sekarang, Ye Mo tidak melihatnya seperti itu. Tong Zentan telah menangkap Huang Ping dan melemparkannya ke buaya tulang belakang logam untuk mengulur waktu, meskipun tahu bahwa binatang buas itu tidak akan mampu mengejar kapal terbangnya. Binatang, Liu Zhenyu melihat pemandangan ini dan mengumpat. Huang Ping masih kebingungan saat didorong oleh orang yang dicintainya ke dalam mulut besar buaya putar logam. Huang Ping segera menyadari apa yang sedang terjadi dan hatinya mati. Demi ramuan belaka, dia telah melemparkannya ke buaya, meskipun berhasil melarikan diri dan hanya agar dia 100% aman. Dia mencintai seseorang seperti itu. Tepat saat dia benar-benar putus asa, Jiang Yi berlari mendekat dan mendorong Huang Ping keluar. Namun, buaya itu menggigit salah satu lengannya. Buaya tulang logam mengabaikan mereka berdua dan terus mengejar Tong Zentan. Huang Ping tercengang. Dia tidak bisa bereaksi terhadap kejadian itu. Dia tahu Jiang Yi menyukainya, tetapi dia menyukai Tong Zentan. Dia bukan hanya anggota sekte dalam dan sangat tampan, dia juga sangat murah hati dan tampak dapat diandalkan. Sementara itu, Jiang Yi berkulit sangat putih dan tidak suka berbicara. Dia tampak agak membosankan, tetapi dia tidak menyangka dia bisa menceburkan diri ke buaya dan menyelamatkannya. Huang Ping merasa bahwa dirinya sangat bodoh. Tanpa berpikir panjang, dia menghampiri Jiang Yi dan membantunya berdiri. Dia mendengus cukup lama sebelum berkata, maaf. Jiang Yi meminum pil itu, tetapi wajahnya semakin pucat. Aku senang kamu baik-baik saja. Ye Mo mengangguk dan merasa sedikit lebih baik. Jika mereka berempat bersatu melawannya, dia mungkin telah membunuh mereka semua. Namun sekarang, sepertinya Tong Zentan adalah satu-satunya masalah. Ye Mo menatap Liu Zhenyu yang masih linglung, dan berkata, jika aku jadi kamu, aku akan mengambil teratai emas pelangi dan berlari, daripada berdiri dan menonton di sini. Jika binatang tingkat 3 itu kembali, semuanya tidak akan baik-baik saja. Indra spiritual Ye Mo memindai sejauh 20 km. Tong Zentan telah diperlambat oleh 3 orang lainnya dan karena itu, buaya itu juga berhasil menyusulnya. Namun, karena suatu alasan, ia berhasil membujuk 3 kultivator lainnya untuk melawan buaya itu bersama-sama. Ye Mo tersenyum, aku masih ada urusan, jadi aku tidak akan pergi. Liu Zhenyu menatap Ye Mo dengan aneh. Dia merasa Ye Mo bukan orang biasa. Dia bereaksi sangat tenang saat buaya level 3 mengejar mereka. Namun, dia tahu Ye Mo benar. Jika buaya itu kembali, dia tidak akan mendapatkan apapun. Oleh karena itu, dia segera mulai mengumpulkan bunga-bunga. Kakak Huang, ayo kita kumpulkan juga dan lari, kata Jiang Yi. Huang Ping setuju. Setelah ketiga kultivator itu mengumpulkan beberapa bunga, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Mo. Ye Mo juga telah mengumpulkan beberapa bunga sebelum perlahan-lahan berjalan menuju tempat keempat orang itu bertarung melawan buaya tulang belakang logam. Saat Ye Mo tiba, 1 dari mereka telah terluka, tetapi 3 buaya level 2 juga telah terbunuh.
Ketiga orang yang melawan buaya itu melihat Yemo mendekat perlahan dan mereka semua memperlambat serangan mereka, memusatkan sebagian perhatian mereka pada Yemo. Tong Zentan sangat khawatir. Dia tidak menyangka seorang kultivator pengumpul Qi tingkat 8 berani mengejarnya ke sini. Yemo tahu bahwa salah satu dari mereka sedang berada di puncak pengumpulan Qi. Ketika dia melihat Yemo menonton dengan santai, dia berkata kepadanya, "Saudara bela diri, binatang tingkat 3 ini sangat kuat. Kami tidak bisa mengalahkannya. Tolong bantu kami. Kami juga bisa memberimu sebagian tubuhnya." Yemo mencibir. Bahkan jika mereka memberinya seluruh tubuh, dia tidak akan repot-repot menyerang. Siapa orang itu menurutnya? Yemo bahkan tidak menanggapi dan terus menonton pertarungan itu. Saudara seperguruan, dilihat dari pakaianmu, kau juga dari Sekte Pedang Zheng Yuanse, kultivator puncak pengumpul energi itu tidak senang karena Yemo mengabaikannya. Yemo menyela, "Kau berjuang sendiri, aku mengurusi urusanku. Aku hanya lewat saja, aku punya konflik dengan seseorang di sini. Kalau aku tidak menunggu kalian mengalahkan buaya ini, aku pasti sudah lama menyelesaikan konflikku dan pergi. Lagi pula, siapa yang punya waktu untuk tinggal di sini?" Ekspresi kultivator puncak pengumpul Qi menjadi dingin. Dia tidak menyangka seorang anggota sekte luar berani berbicara kepadanya seperti ini. Namun, sesaat kemudian, ia memutuskan untuk tidak memperpanjang pertempuran lagi. Ia mengeluarkan sebuah rune dan menghantamkannya ke buaya itu. Pada saat yang sama, pedang terbangnya juga menutup jalur mundur buaya itu. Jelas, ia belum menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya.